Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan modul PPG dalam jabatan tahap 3, nggih. Yang kemarin sudah prinsip pengajaran teknis umum, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Untuk kali ini kita membahas yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu juga tetap sama melihat video. Kita langsung ke latihan pemahaman ya. Nah, salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru, kecuali guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran tuh selalu diiringi dengan pemberian tugas. Jadi kalau diberi tugas terus ini anak bisa menjadi jenuh ya. Kecuali jawabannya A. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen, diketahui 45% peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 15% kinestetik, 40% auditori. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut. Nih, kecuali lagi. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Jadi ini yang selaras pada elemen proses ya. Kecuali nomor 3, implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada kegiatan berikut kecuali guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama. Jadi ini nanti juga ada teman sejawat belajar bersama ya. Jawabannya C. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah guru bukan sebagai sumber belajar utama, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Bu Farida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, ia membagi peserta didik dalam beberapa kelompok belajar. Ternyata, Bu Farida masih mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya padanya, sehingga proses belajar masih berpusat pada guru. Hal yang dapat Ibu Farida lakukan adalah
Ini jawabannya Bu Farida dapat melakukan praktek pelepasan tanggung jawab bertahap. Yang B, Bu Farida dapat melakukan praktek pelepasan tanggung jawab bertahap yang mengajak terlibat dalam grup untuk bekerja sendiri dengan hasil karya yang sudah ditentukan. Bu Farida dapat melakukan praktek pelepasan tanggung jawab bertahap yang mengajak terlibat dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, ini jawabannya berarti dapat mengembalikan ilmu secara mandiri sebelum coba kita jawab C. Bu Farida dapat melakukan praktek pelepasan tanggung jawab bertahap yang mengajak terlibat dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan. Jadi bekerja sama untuk membuat memenuhi guru mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar. Saya tidak perlu bekerja sama untuk dapat memenuhi konsep. Nah ini. Oh jawabannya D. Bu Farida dapat melakukan praktek pelepasan tanggung jawab. Kita lanjut, seorang guru mengadopsi elemen-elemen diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti menggunakan bahan bacaan yang berbeda untuk peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam. Namun, beberapa peserta didik masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, meminta peserta didik yang kesulitan untuk belajar lebih keras, merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran. Diberikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peserta didik menentukan tujuan. 2. Peserta didik melakukan refleksi. Guru memberikan gambaran. 4. Guru menginformasikan tujuan belajar. Alur tahap yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk merumuskan tujuan belajar. Guru menginformasikan tujuan yang pertama, ada 4. Oke, 4. Guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan. Nomor 8. Seorang guru melaksanakan pembelajaran pada topik tertentu. Ia mendapati bahwa peserta didik belum pernah mempelajari topik tersebut. Hal yang perlu dilakukan guru pada kegiatan awal pembelajaran. Kalau awal dia menyampaikan bahwa materi ini susah, maka perlu belajar konsisten. Menguraikan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantik pengetahuan peserta didik. Nomor 9, Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut merencanakan kegiatan pembelajaran, berdiferensiasi proses dan konten. Nomor terakhir, beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Elemen yang perlu dipertimbangkan: kebutuhan peserta didik yang beragam, kondisi kelas, kebutuhan guru dan kepala sekolah nggak mungkin, dengan sekolah nggak mungkin. 1 dan 2. Baik, demikian latihan pemahaman untuk pembelajaran berdiferensiasi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.